Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan Allah kami, Bapa kami yang baik, ini kami datang sujud
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara sekalian, mari saat ini kita akan bersama-sama merenungkan dan belajar dari firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup tentunya berasal dari Allah yang hidup, karena ini adalah sabda dari Allah yang hidup tersebut. Allah yang saudara dan saya sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dia bukan manusia. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik. Allah itu bukan manusia. Coba kita lihat dulu di dalam Bilangan pasal yang ke-23 ya. Kita akan baca ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Aku berbicara dan tidak menepatinya? Nah, sampai di sini pembacaan kita. Mungkin kita bergila dengan mengatakan, ya sudah tahu Allah bukan manusia. Ya, tapi seringkali ini hanya secara teoritis saja. Tetapi mari saat ini bukan sekedar teori. Tetapi biar ini merupakan sesuatu yang betul-betul praktikal dalam kehidupan kita.
kita pahami betul bahwa Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus itu bukan manusia. Karena apa? Manusia seperti kita ini adalah sosok atau individu yang serba terbatas. Kita dibatasi oleh apa saja di sekeliling kita. Antara lain dibatasi oleh ruang. Ketika kita berada di sini, kita tidak bisa berada di tempat lain pada waktu yang sama. Kalau kita mau berada di tempat lain, ya kita harus berpindah, meninggalkan tempat ini menuju ke tempat itu. Kalau kita berada di sebuah ruangan misalnya, dan ruangan ini dikunci rapat, kita tidak bisa kemana-mana lagi, terbatas. Baru setelah kalau pintunya dibuka, kita bisa keluar dari ruangan itu dan bisa dengan bebas pergi kemana-mana. Waktu juga demikian. Kita semua ini dibatasi oleh waktu. Mulai dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, sampai abad bahkan. Nah, jadi tidak ada manusia yang bisa lepas dari kungkungan waktu ini. Itu sebabnya dari kecil setelah dilahirkan bayi itu mulai dihitung. Oh, umurnya sekian bulan, sekian tahun, dan seterusnya. Karena manusia serba terbatas. Pada waktu ini kita berada di sini, kita begini, nanti di lain waktu akan berbeda lagi. Kita serba dibatasi oleh waktu, kita tidak bisa lepas dari waktu. Dan kita dibatasi oleh banyak hal, ini manusia. Kekuatannya terbatas, kemampuannya terbatas, dan sebagainya. Tapi berbeda dengan Allah. Allah kita tidak terbatas sama sekali. Itulah sebabnya Allah ini bukan manusia. Nah, dalam ayat ini tadi, coba kita lihat kembali ya. Dikatakan dalam kaitannya dengan dusta. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Atau dikaitkan juga dengan menyesal. Ya, ini salah satu indikasi bahwa Allah itu bukan manusia. Enggak bisa berdusta, tidak mungkin berdusta. Termasuk juga kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ya. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 29. Dikatakan di sana, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Nah, ini dikaitkan dengan menyesal. Manusia itu penuh dengan penyesalan. Dan bahkan manusia itu cenderung bisa dikatakan pribadi yang dipenuhi dengan ya tipu daya, dusta dan sebagainya. Tapi Allah tidak, karena dia bukan manusia. Dia Allah yang berkuasa. Nah, jadi saudara sekalian, jelas di sini kita lihat Allah kita itu luar biasa, unlimited, tidak terbatas. Sementara kita manusia terbatas. Nah, Allah yang sama ini, yang tidak terbatas ini, ternyata
sudah turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Dan memperkenalkan bagaimana dia adalah pencipta, penguasa, dan sebagainya. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama, dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti kan firman itu adalah Allah. Ini dalam bahasa aslinya dikatakan logos. Logos, prostonteon, bersama-sama dengan Allah. Theos, in logos. Dan Allah itu adalah logos itu, firman itu. Nah, kemudian dalam ayat 14-nya dikatakan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Maksudnya ketika Yohanes menuliskan itu, dia menyaksikan bagaimana Allah itu yang adalah firman itu sudah menjadi manusia, berada di tengah-tengah mereka sebagai anak tunggal Bapa. Itulah Yesus. Jadi dengan demikian, kalau Allah itu bukan manusia dan Allah sudah menjadi manusia, Pak, untuk menjumpai kita, berkomunikasi dengan kita, menjadi sama dengan manusia, namanya Yesus, berarti sekarang Yesus ini adalah Allah itu sendiri. Nah, mungkin ini agak sedikit tricky bagi kita. Bagaimana mungkin Allah bukan manusia, terus kemudian menjadi manusia? Namanya Yesus. Nah, di sini kita lihat bahwa konteksnya ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Yaitu ketika apa? Manusia ini yang serba terbatas tadi jatuh dalam dosa, tidak punya harapan, maka Allah memberikan harapan. Yaitu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia turun sendiri menjelma menjadi manusia. Namanya Yesus. Supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi dengan manusia, bisa berjumpa dengan manusia. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, putus hubungan dengan Allah, komunikasinya juga putus. Supaya terjadi pemulihan kembali, maka Allah yang harus turun menjadi manusia. Nah, namanya Yesus. Ketika Yesus lahir ke dunia sebagai manusia, dia bisa berkomunikasi dengan manusia. Dan dia menyampaikan bahwa Allah itu penuh kasih. Allah itu Bapa yang baik. Nah, jelas saudara sekalian, Yesus yang saudara dan saya sembah itu adalah Tuhan sendiri. Jadi dalam hal ini tidak ada alasan untuk mengatakan Yesus itu cuma nabi biasa. Yesus itu bukan Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Dia ini Allah sendiri, tapi yang turun menjumpai manusia. Oleh karena itu, kita bersyukur
Karena kita boleh mengenal Dia. Ketika kita mengenal Yesus, kita bisa percaya kepadanya, dan dengan iman percaya kepada Yesus itu, maka kita diselamatkan. Kita mengalami anugerah keselamatan, yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus. Itulah sebabnya saudara sekalian, mari saat ini, kalau dikatakan Allah itu bukan manusia, justru kita bersyukur. Kita punya Allah yang melebihi segala-galanya, di atas segala-galanya. Tapi tidak bisa dijangkau oleh kemampuan kita, karena kita serba terbatas. Allah sendiri yang harus turun ke dunia, menjadi manusia, namanya Yesus. Nah, ketika Yesus berjumpa dengan manusia, maka Dia menyampaikan bahwa ada keselamatan, ada hidup yang kekal. Itulah sebabnya mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Yesus adalah Tuhan. Ketuhanan Yesus tidak tergantung dari kita. Kita ini hanya individu yang menerima saja anugerahnya. Ketika Yesus turun ke dunia, itu adalah anugerah yang sangat besar bagi kita. Tinggal kita mau terima Dia begitu saja. Kalau kita mau menerima Dia, percaya kepada Yesus, maka di situ ada hari depan yang penuh harapan. Dalam situasi seperti ini, saudara sekalian, kita membutuhkan Yesus. Dia Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Kondisi saat ini mungkin tidak banyak memberi harapan. Virus merajalela di mana-mana, korban berjatuhan, dan kita pun dibatasi, tidak bisa berkumpul dengan orang lain, harus menjaga jarak dan sebagainya. Physical distancing lah, dan kemudian itu mendatangkan social distancing. Ya, kita tahu bahwa tidak sedikit para korban itu tidak bisa didampingi oleh keluarganya, karena harus melalui suatu protokol tersendiri, tidak boleh disentuh oleh keluarganya supaya tidak terjadi penularan dan sebagainya. Karena manusia serba terbatas, tapi kita punya Yesus yang berkuasa. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan, kalau keselamatan dan hidup yang kekal saja Dia sanggup memberikan, maka Dia juga sanggup melindungi kita, menolong kita, menjauhkan kita dari penyakit, virus, dan sebagainya. Yang terpenting adalah percaya Yesus. Sebab ketika kita sungguh-sungguh percaya Yesus, maka ada jaminan dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir akan apapun. Hanya Yesus satu-satunya. Mari kita tidak tergoyahkan oleh apapun. Kita tahu bahwa situasi seperti ini seringkali membuat kita tergoncang. Belum lagi nanti, sosial media itu kayaknya sudah tidak terbendung lagi.
ya menyampaikan berita-berita, ada yang hoax, ada yang ya macam-macam ya. Ada yang menyelewengkan lah dan sebagainya. Bahkan ada yang coba menggoyahkan ketuhanan Yesus. Enggak usah digubris. Karena apapun juga, bagaimanapun juga, Yesus tetap adalah Tuhan sendiri. Dia bukan manusia. Dia adalah Allah, tapi dia sudah turun menjadi manusia. Dan setelah selesai misinya, menyelamatkan manusia, dia kembali ke sorga. Dan dari sana, dia akan datang untuk menjemput kita semua nanti yang percaya dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Be strong in Jesus. Tetap berpegang teguh dalam iman di dalam Yesus Kristus. Maka kita akan melihat hari depan yang penuh harapan. Keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, kami boleh menikmati kehidupan ini. Dan di dalam nama Yesus Kristus, biar berkat damai sejahtera-Mu Tuhan, dilimpahkan atas setiap orang yang mengikuti live streaming ini. Sepanjang hari ini kami sehat, dan kuasa darah Yesus melindungi kami semua, menjauhkan dari segala gangguan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.